Halo Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu semangat menjalani hari-hari. Pernahkah Bapak Ibu merasa tubuh cepat lelah? Kulit tampak lebih keriput dari biasanya? Atau pikiran sering terasa lambat? Padahal usia belum terlalu lanjut. Tapi kondisi tubuh seolah menua lebih cepat dari teman seusia kita. Kalau iya, Bapak dan Ibu tidak sendirian. Banyak orang lansia mengalami hal yang sama. Dan ternyata, penyebabnya bukan selalu karena usia. Ada beberapa kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun perlahan-lahan bisa mempercepat proses penuaan. Dan inilah yang sering kita anggap biasa saja, padahal diam-diam berbahaya. Kabar baiknya, semua ini masih bisa dicegah, bahkan hanya dengan perubahan sederhana di kehidupan sehari-hari. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan oleh National Institute on Aging, sebagian besar proses penuaan dipengaruhi bukan hanya oleh gen, tapi oleh gaya hidup sehari-hari, termasuk asupan makanan, aktivitas fisik, waktu tidur, dan manajemen stres. Jadi, kita punya kendali. Kita bisa memperlambat proses penuaan itu, bukan untuk menjadi muda kembali, tetapi agar tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang di usia senja. Supaya tidak terlalu banyak yang dilupakan, hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya membuat kita cepat tua. Dan tentu saja, akan saya berikan juga tips-tips praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan di rumah. Mari kita mulai pelan-pelan, sambil santai dan minum air hangat. Karena perubahan besar, seringkali dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan pertama yang sering tidak disadari adalah kurang minum air putih. Banyak dari kita berpikir bahwa rasa haus adalah satu-satunya tanda tubuh butuh air. Padahal pada usia lanjut, rasa haus bisa berkurang, walaupun tubuh sebenarnya sedang mengalami kekurangan cairan. Menurut penelitian dari University of California, lansia cenderung mengalami dehidrasi ringan karena respon alami terhadap rasa haus melemah seiring usia. Akibatnya, kulit jadi kering, mudah lelah, konsentrasi menurun, dan metabolisme tubuh ikut melambat. Tubuh kita ini seperti mesin. Kalau airnya kurang, pelumasnya kering. Akhirnya bagian dalam tubuh bekerja lebih keras dan lebih cepat rusak. Itu sebabnya, kulit bisa cepat keriput, sendi terasa nyeri, bahkan jantung jadi lebih berat kerjanya. Lalu bagaimana solusinya? Berikut tips praktis yang bisa Bapak Ibu coba. Gunakan botol berpenanda waktu. Misalnya botol 1 liter yang diberi garis dan tulisan jam. Pukul 8 pagi, pukul 10, pukul 12 siang, dan seterusnya. Ini bisa menjadi pengingat visual bahwa sudah waktunya minum, walau tidak merasa haus. Minum air hangat saat bangun tidur. 1 gelas kecil air hangat di pagi hari bisa membantu pencernaan dan membuat tubuh terasa lebih segar. Hindari minum hanya saat makan. Cobalah minum air putih secara teratur sepanjang hari, bukan hanya ketika sedang makan atau merasa haus. Kalau tidak suka air putih yang hambar, Bapak Ibu bisa tambahkan irisan timun, jeruk nipis, atau daun mint ke dalam botol. Ini akan memberikan rasa segar tanpa tambahan gula. Jangan tunggu sampai bibir pecah atau kepala terasa pusing. Kalau sudah begitu, itu artinya tubuh sudah kekurangan cairan cukup parah. Mulailah dari hal kecil, 1 teguk setiap 1 jam. Kalau rutin, efeknya besar, kulit jadi lebih segar, sendi lebih lentur, dan tubuh terasa ringan. Bapak dan Ibu yang baik. Kesalahan kedua yang banyak dilakukan lansia tanpa sadar adalah terlalu sering duduk diam dalam waktu lama. Memang, saat usia bertambah, tubuh tidak sekuat dulu. Kadang ingin duduk lebih lama, berbaring lebih lama, atau sekadar diam di kursi sambil menonton televisi. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa duduk diam terlalu lama bisa mempercepat penuaan sel, bahkan meskipun kita makan sehat? Penelitian dari University of California, San Diego menemukan bahwa lansia yang duduk lebih dari 10 jam per hari, tanpa aktivitas fisik ringan, memiliki sel-sel tubuh yang menua lebih cepat dibanding yang lebih aktif. Ini terjadi karena sirkulasi darah melambat, otot makin lemah, dan metabolisme turun drastis. Dampaknya, tubuh jadi cepat kaku, mudah nyeri, dan daya tahan tubuh ikut menurun. Kulit pun terlihat lebih lesu karena aliran oksigen ke sel-sel juga terganggu. Tapi jangan khawatir, tidak perlu olahraga berat atau jalan jauh.
Berikut ini tips praktis yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Setiap 1 jam, berdirilah selama 2 menit. Misalnya, jalan pelan ke dapur, ambil segelas air, atau sekadar regangkan tangan dan kaki. Gunakan alat bantu seperti kursi berpegangan untuk latihan ringan. Contohnya, berdiri dari duduk, lalu duduk kembali, ulangi 5 kali. Latihan kecil ini sangat bagus untuk menjaga otot paha dan punggung tetap kuat. Lakukan, jalan di tempat, sambil menonton televisi. Cukup angkat kaki perlahan selama 2 menit. Bisa dilakukan sambil menonton acara favorit. Perlu diingat, gerakan kecil yang dilakukan rutin jauh lebih bermanfaat daripada gerakan besar yang hanya dilakukan sesekali. Kalau tubuh Bapak Ibu sudah terbiasa bergerak ringan setiap hari, kulit akan tampak lebih segar, nafas lebih lega, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Jadi, jangan tunggu kaki pegal dulu baru berdiri. Mulailah bergerak sebelum tubuh mulai protes. Bapak dan Ibu, bumbu garam memang membuat masakan terasa lebih lezat. Sayangnya, asupan garam berlebih, tanpa kita sadari, dapat mempercepat penuaan tubuh. Apa kata penelitian? Sebuah studi dari American Heart Association mencatat, lansia yang mengonsumsi lebih dari 5 gram garam per hari berisiko 40% lebih tinggi, mengalami pengerasan pembuluh darah lebih cepat dibanding yang menjaga asupan garamnya. Pembuluh darah yang kaku inilah salah satu pemicu kulit tampak kusam, wajah mudah bengkak, dan tekanan darah melonjak. Dampak langsungnya. Kulit dehidrasi. Garam menarik cairan keluar dari sel, membuat kulit cepat keriput. Wajah bengkak dan kantong mata. Retensi air terjadi karena ginjal bekerja ekstra keras. Tekanan darah naik, jantung dipaksa memompa lebih kuat, memicu kelelahan dan pusing. Peringatan khusus untuk Bapak dan Ibu dengan hipertensi atau gangguan ginjal. Mengurangi garam bukan sekadar anjuran, tapi keharusan. Kelebihan sodium bisa memperberat kerja ginjal dan meningkatkan risiko stroke. Konsultasikan dengan dokter sebelum menambah penyedap apapun ke makanan. Tips praktis mengurangi garam. Gunakan rempah pengganti rasa. Coba bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, atau jeruk nipis untuk menambah cita rasa alami tanpa sodium. Baca label makanan kemasan. Pilih produk dengan kandungan garam di bawah 120 mg sodium per porsi. Metode, setengah sendok. Saat memasak, kurangi garam resep biasa menjadi setengah sendok. Lalu tambahkan lagi sedikit di meja hanya jika benar-benar kurang. Biasanya lidah cepat beradaptasi. Rendam mie instan. Jika terpaksa makan mie instan, buang air rebusan pertama untuk mengurangi natrium hingga 30%. Perbanyak sayur segar dan buah tinggi kalium. Kalium membantu menyeimbangkan efek sodium. Pisang, pepaya, dan bayam bisa jadi pilihan harian. Mulailah perlahan, Bapak dan Ibu. Saat garam berkurang, tubuh akan berterima kasih. Wajah tampak lebih cerah, tekanan darah lebih stabil, dan energi harian meningkat. Bapak dan Ibu, banyak yang mengira bahwa tidur malam hanya sekadar waktu istirahat. Padahal, tidur adalah waktu utama tubuh memperbaiki diri dan memperlambat penuaan. Sayangnya, banyak lansia yang tidur terlalu larut, bangun terlalu pagi, atau jam tidurnya berubah-ubah setiap hari. Inilah kesalahan keempat yang sering membuat tubuh cepat lelah, wajah cepat tua, dan pikiran mudah lupa. Apa kata penelitian? Menurut studi dari National Institute on Aging, lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam atau tidur tidak teratur, memiliki resiko 2 kali lipat mengalami penuaan sel lebih cepat dibanding mereka yang tidur cukup dan konsisten. Saat tidur, hormon melatonin dan hormon pertumbuhan bekerja aktif. Kalau tidur terganggu, 2 hormon ini tidak bisa bekerja maksimal, sehingga kulit jadi cepat kusam dan kendur. Daya ingat menurun. Imunitas tubuh melemah. Emosi jadi mudah naik turun. Peringatan khusus untuk Bapak Ibu yang sering tidur siang terlalu lama atau begadang malam. Tidur siang lebih dari 1 jam dapat mengganggu ritme tidur malam. Begitu juga begadang hanya karena menonton TV atau main HP terlalu lama bisa memicu insomnia. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa memicu penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, hingga depresi ringan. Tips praktis agar tidur lebih nyenyak dan teratur. Buat jadwal tidur tetap. Misalnya tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 pagi, dan jalankan ini setiap hari, termasuk akhir pekan.
Kurangi cahaya terang 1 jam sebelum tidur. Matikan televisi, hindari layar HP, dan nyalakan lampu kuning redup. Minum air hangat atau susu rendah lemak sebelum tidur. Ini membantu menenangkan tubuh tanpa membuat perut terlalu kenyang. Lakukan peregangan ringan atau zikir sebelum tidur. Gerakan lembut dan ketenangan batin membantu memperlambat detak jantung agar tubuh siap istirahat. Jangan minum teh atau kopi setelah jam 3 sore. Kafein bisa bertahan di tubuh hingga 8 jam dan membuat otak tetap aktif saat malam. Mulailah dari kebiasaan kecil, tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Kalau tidur teratur, tubuh akan terasa lebih segar, kulit lebih sehat, dan pikiran lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pikiran yang tenang adalah pondasi kesehatan di usia lanjut. Sayangnya, banyak lansia masih menyimpan beban pikiran, khawatir soal anak, cucu, sampai tagihan bulanan, tanpa menyalurkannya dengan sehat. Inilah kesalahan kelima yang tak kalah berbahaya, membiarkan stres berlarut-larut. Apa kata penelitian? Peneliti di University College London menemukan bahwa lansia dengan tingkat stres kronis tinggi menunjukkan pemendekan telomer, penanda biologis penuaan sel, lebih cepat hingga 10 tahun dibanding lansia yang lebih santai. Artinya, stres berkepanjangan benar-benar menggerus umur sel tubuh kita. Bagaimana stres mempercepat penuaan? Hormon kortisol yang terus tinggi merusak kolagen kulit, keriput muncul lebih cepat. Radikal bebas meningkat, sel tubuh rusak, daya tahan turun. Tidur terganggu, proses perbaikan sel terhambat, ingatan melemah. Peringatan khusus. Bagi Bapak Ibu dengan riwayat hipertensi, jantung, atau diabetes, stres kronis bisa memperparah penyakit. Detak jantung bisa melonjak tiba-tiba, gula darah tidak stabil, bahkan memicu nyeri dada. Jika merasa cemas berlebihan lebih dari 2 minggu, segera konsultasi ke dokter atau konselor. Tips praktis menenangkan pikiran. Latihan pernapasan 4-4-4. Tarik napas pelan 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik. Ulangi 5 kali di pagi dan malam. Tulis jurnal syukur. Setiap malam, tulis 3 hal sederhana yang patut disyukuri. Cara ini terbukti menurunkan hormon stres. Jadwalkan waktu bercerita. Luangkan 15 menit sehari ngobrol dengan pasangan, tetangga, atau cucu. Cerita ringan saja sudah cukup mengurangi beban pikiran. Gerakan ringan sambil tersenyum. Jalan kaki 10 menit di pagi hari sambil mengucap doa atau afirmasi positif. Gerak sinar matahari pagi memicu hormon serotonin, menenangkan hati. Batasi berita negatif. Pilih waktu khusus menonton berita. Hindari maraton berita malam yang membuat pikiran gelisah sebelum tidur. Ingat, Bapak dan Ibu, pikiran damai adalah kosmetik alami paling kuat. Saat hati tenang, kulit bersinar, nafsu makan baik, dan tidur lebih nyenyak. Bapak dan Ibu, seringkali, setelah memasuki usia lanjut, kita merasa merawat diri sudah bukan prioritas. Padahal, perawatan tubuh sederhana, mulai dari mandi teratur hingga memakai pelembab ringan, dapat memperlambat tanda-tanda penuaan dan menjaga semangat hidup. Apa kata penelitian? Sebuah studi di Journal of Geriatric Dermatology menegaskan bahwa lansia yang rutin merawat kulit dan kebersihan pribadi menunjukkan tingkat kepercayaan diri 30% lebih tinggi, serta kadar hormon stres lebih rendah dibanding kelompok yang abai. Mengapa perawatan diri penting? Kebersihan kulit mencegah infeksi jamur dan bakteri, terutama di lipatan. Pelembab harian menjaga lapisan pelindung kulit, mengurangi gatal dan pecah-pecah. Berpakaian rapi meningkatkan suasana hati dan memberi sinyal positif ke otak bahwa diri kita berharga. Peringatan khusus. Lansia dengan diabetes atau gangguan sirkulasi rentan luka sulit sembuh. Kulit kering yang dibiarkan dapat retak, menjadi pintu masuk bakteri. Jika luka kecil tampak kemerahan lebih dari 2 hari, segera periksa ke tenaga medis. Tips praktis merawat diri. Jadwal mandi tetap. Mandi air hangat pagi atau sore selama 5-7 menit. Hindari air terlalu panas yang mengikis minyak alami kulit. Sabun lembut dan tanpa pewangi tajam. Pilih sabun ber-pH seimbang untuk mencegah iritasi. Pelembab setelah mandi. Oleskan lotion berbahan dasar minyak kelapa, zaitun, atau shea butter selagi kulit masih agak lembab. Potong kuku sekali seminggu.
Kuku panjang mudah menampung kuman. Gunakan alat bersih dan tajam agar potongan rapi. Pakaian bersih dan nyaman. Pilih bahan katun yang menyerap keringat. Ganti baju dalam setiap hari untuk mencegah ruam. Setel cermin di tempat terang. Cermin yang baik membantu Bapak Ibu memeriksa kondisi kulit, mata, atau mulut sedini mungkin. Merawat diri bukan soal penampilan semata, tetapi bukti kita menghargai kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Sedikit sentuhan perawatan membuat tubuh terasa lebih segar dan hati ikut gembira. Bapak dan Ibu, kesepian di usia lanjut itu nyata dan sering tak terlihat dari luar. Terkadang, kita merasa sudah cukup dengan menonton TV atau mendengar radio di rumah. Tapi sebenarnya, jiwa kita tetap membutuhkan percakapan, tawa, dan sapaan orang lain. Ini adalah kesalahan ketujuh yang membuat proses penuaan berjalan lebih cepat dan diam-diam melemahkan semangat hidup. Apa kata penelitian? Menurut studi dari Harvard Study of Adult Development, penelitian tentang kebahagiaan terpanjang di dunia, faktor utama yang membuat orang tetap sehat dan panjang umur bukan uang, bukan makanan sehat saja, tapi hubungan sosial yang hangat. Penelitian ini menyebutkan bahwa lansia yang memiliki ikatan sosial yang baik memiliki risiko 30% lebih rendah terkena demensia dan penyakit jantung dibanding yang hidup menyendiri atau terisolasi. Kenapa hubungan sosial bisa memperlambat penuaan? Percakapan ringan melatih otak tetap aktif. Tertawa bersama memicu hormon endorfin, anti-stres alami. Rasa dihargai dan didengar memperkuat semangat hidup. Daya tahan tubuh meningkat karena suasana hati yang positif. Peringatan khusus. Lansia yang terlalu lama menyendiri atau merasa tidak dibutuhkan sering mengalami gejala seperti sering lupa, bingung, atau tidak semangat mandi dan makan. Susah tidur tanpa sebab jelas. Muncul keluhan nyeri ringan yang berpindah-pindah. Jika ini terjadi lebih dari 2 minggu, bisa jadi itu gejala awal depresi ringan pada lansia. Tips praktis agar tetap terhubung. Tentukan hari khusus untuk menelepon anak, cucu, atau sahabat lama. Meski hanya 10 menit, suara yang dikenal bisa menyegarkan hati. Bergabung dengan kelompok lansia di masjid, gereja, atau balai RW. Ikut kegiatan kecil seperti senam bersama, pengajian, atau arisan. Jadwalkan jalan kaki bersama tetangga di pagi hari. Sekaligus berjemur dan mempererat silaturahmi. Buat rutinitas menyapa tetangga dari teras rumah setiap pagi. Sapaan ringan seperti, "Selamat pagi Bu," bisa jadi sumber keceriaan harian. Jika memungkinkan, ajak cucu bantu menyiram tanaman atau melipat baju bersama. Kebersamaan ringan itu memberi rasa dihargai dan berguna. Ingat, Bapak dan Ibu, kita tidak pernah terlalu tua untuk membangun hubungan baru. Kehangatan dari orang lain bisa menjadi vitamin harian untuk hati, yang tak bisa digantikan oleh obat manapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah bersama-sama membahas 7 kesalahan kecil yang sering tidak disadari, tapi ternyata bisa membuat tubuh dan pikiran cepat tua. Mulai dari kurang minum air, makanan kurang sehat, jarang bergerak, tidur tak teratur, stres yang menumpuk, mengabaikan perawatan diri, hingga jarang berinteraksi dengan orang lain. Semua ini bukan nasib, bukan takdir, dan bukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Awet muda itu adalah pilihan setiap hari. Ketika Bapak dan Ibu mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kecil itu, tubuh akan berterima kasih dengan memberi energi lebih, kulit lebih cerah, dan pikiran lebih jernih. Kita tidak perlu produk mahal atau perawatan yang sulit. Cukup dari kesadaran dan konsistensi menjalani hidup sehat sederhana. Ingat kembali beberapa kunci penting. Minum air putih cukup agar sel tubuh terhidrasi baik. Pilih makanan alami dan bergizi setiap hari. Rajin bergerak walau hanya jalan kaki ringan. Tidur cukup dan teratur agar tubuh bisa perbaiki diri. Jaga pikiran tetap tenang dan jauh dari stres berlebihan. Rawat diri dengan kebersihan dan pelembab sederhana. Bangun dan pelihara hubungan sosial agar hati tetap muda. Pesan terakhir dari saya, jangan pernah merasa usia menjadi penghalang untuk hidup sehat dan bahagia. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai kebiasaan baik yang membawa manfaat besar. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, bersemangat, dan awet muda secara alami. Jangan lupa untuk terus menjaga diri dan saling mendukung satu sama lain.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang tidak kalah bermanfaat. Salam hangat untuk semua.